Tabea, shalom. Selamat malam teman-teman, di mana saja teman-teman berada. Jumpa kembali dengan Maranatha di channel kesayangan kita, channel Waranei, channel pejuang yang penuh kasih. Ijaya Tusanti. Nah teman-teman, kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa ya. Saya terus menyapa teman-teman dan saya berbahagia karena saya masih diberikan kesempatan untuk berbagi atas apa yang kita pahami ya, yang kita pelajari, dan semoga ini bisa mencerahkan teman-teman semua, ya khususnya teman-teman kita yang terkasih, yang percaya dan yang mengaku Yesus sebagai Tuhan, ya. Tetapi secara umumnya juga ini dilakukan juga buat teman-teman lainnya ya. Tetapi sebenarnya yang kita sasar terkait dengan hal ini, saya ingin mengajak si Somat ya, Ustadz penista agama-agama yang lain ya, terutama menista agama Kristen, untuk bisa belajar dari seorang ulama besar, ulama yang benar-benar ulama, dan ulama yang benar-benar dihargai di Republik Indonesia ini ya. Kenapa saya katakan ulama dihargai? Beda dengan si Somat sendiri. Somat ini dari pemerintah Indonesia sudah masuk kategori Ustadz Radikal ya. Artinya apa? Sebagai Ustadz Radikal, beliau sebenarnya adalah salah satu ustadz yang merusak ya, memiliki potensi untuk merusak tatanan kehidupan masyarakat di Republik Indonesia ini ya. Jadi beliau dari pemerintah Indonesia termasuk salah satu ustadz radikal ya. Realisasinya nantinya di bulan nanti ustadz-ustadz radikal ini dilarang muncul di TV ya. Jadi Om Somad ini jangan muncul di TV lagi deh. Sebenarnya sih mereka larang karena mungkin wajahnya aja yang bikin rusak TV ya. Artinya orang mau nonton pun sudah pusing lihat Ustadz ini dengan melihat wajahnya dia ya. Tetapi ada satu Ustadz dari Manado, Ustadz Sohan Sarko ini, itu memang memfavoritkan Ustadz radikal ini ya. Tapi sayang ya, biasanya Muslim Manado itu adalah Muslim yang penuh toleransi ya. Saya di Manado banyak sekali kawan-kawan, teman-teman orang Muslim ya. Beda Muslim di Manado dengan Muslim di tempat lain. Tetapi sayangnya si Ustadz Sohan Sarko ini, dia merusak juga tatanan kehidupan masyarakat di Manado yang begitu bertoleransi ya satu sama lainnya. Jadi mudah-mudahan Ustadz Sarko ini itu tidak banyak ya yang seperti di Manado, karena dia jujur ya, ini beda dengan muslim-muslim lain yang di Manado ya. Mereka memang sadar diri bahwa mereka itu bukan mayoritas di sana, sehingga mereka sangat santun ya terhadap orang-orang yang ada di sana, kecuali Ustadz Sarko ini gitu ya. Dia begitu favorit dengan Ustadz kesayangannya, Ustadz Abdul Somad ini, yang mungkin sama-sama radikal juga. Oke teman-teman, nah di sini kita akan buktikan kepada Somad ini ya, bahwa Somad ini tidak paham dengan kitabnya sendiri. Kalau dia benar-benar paham, seharusnya dia belajar dari ustadz-ustadz seperti Buya Sakur. Buya Sakur menjelaskan, ya sering dia menjelaskan ya, bahkan di video-video dia itu sangat-sangat jujur untuk menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman, ya dia mengutip di ayat Quran sendiri yang saya masukkan sebagai bagian dari 300 bukti dari Quran yang mengatakan bahwa Kristen tidak rusak. Kenapa? Kristen di sana dikatakan asal beramal soleh masuk surga. Itu yang kata Buya Sakur, dan ustadz-ustadz sejenis Somad seperti si Egi dan kawan-kawan tidak terima ketika Buya Sakur mengatakan bahwa semua orang yang beramal soleh ya, tetapi yang beriman kepada Allah ya, yang beriman kepada Tuhan ya, itu semua masuk surga ya. Beliau mengutip dari Al-Maidah. Tetapi Somad, Egi Sujana, kemudian semua ustadz-ustadz yang model seperti ini,
merasa mereka lah pemilik sorga. Ya, buat mereka justru Buya Syakur inilah yang menista orang-orang katanya. Kenapa? Karena mereka merasa mereka yang berhak untuk atur-atur siapa yang masuk surga. Ya, kasihan orang-orang seperti ini. Lucu aja saya melihat ya, di dunia ada orang seperti ini. Padahal kitabnya dia mengajarkan bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah, ya, nanti dijelaskan nanti di Al-Maidah 5 ini ya, nanti siapa saja yang masuk kategori itu. Ya, dari yang masuk kategori beriman kepada Allah dan mereka beramal soleh, mereka akan masuk ke surga. Itu bukan Buya Syakur sebenarnya yang katakan. Itu Quran dia sendiri. Ya, jadi kalau sama si Somad ini mengatakan bahwa Kristen itu rusak, rusaknya seperti apa? Sementara kalau Quran dia sendiri mengatakan Kristen ya yang beriman kepada Allah. Di sini dikatakan Nasrani ya. Nasrani, memang Nasrani berbeda sama Kristen, tetapi itu adalah satu bagian daripada ini ya apa namanya agama yang merupakan bagian dari sekte Yahudi sebenarnya ya. Sebenarnya Kristen Nasrani itu sekte Yahudi. Islam itu sekte Kristen sebenarnya ya. Buya Syakur yang menjelaskan seperti itu, tetapi mereka tetap gak terima seperti itu ya. Mungkin mereka lebih suka Islam itu bidatnya Kristen. Kalau dibilang sektenya Kristen mereka nggak terima. Nah, si Somad mengatakan Kristen itu rusak, ya, sehingga karena rusak itu harus dibenarkan, ya. Nabi Muhammad datang di 571 untuk membenarkan yang rusak, ya. Jadi Somad aja yang ngomong begitu. Kalau seandainya Quran, ya, seperti yang dikatakan Buya Syakur, sebenarnya mengatakan semua masuk surga, gitu ya. Quran yang bilang ya, saya ini versi Quran aja. Ya, jadi Nabi itu datang untuk apa? Untuk menyempurnakan menurut ini ya, menurut Quran. Bukan yang rusak diperbaiki, nggak ada yang rusak, sobat. Otak kau yang rusak, wajahmu yang rusak, hidungmu rusak, ya, sama gigimu rusak. Jadi sebenarnya itu yang disebutkan oleh Quran sendiri ya, menurut Buya Syakur itu ya semua masuk surga yang beriman kepada Allah. Tetapi Muhammad datang untuk menyempurnakan, tapi si Somad beda. Yang lain-lain rusak. Rusak itu diperbaiki. Nah, padahal kalau kita lihat hidungnya itu yang perlu perbaikan, ya sama giginya yang perlu perbaikan. Tapi kayaknya udah lumayan sekarang ya. Mungkin karena sudah ada duit juga. Ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, kita masuk pada topik kita. Di sini jelas ya, saya sudah pernah bahas lama ini, bahwa Buya Syakur ya pernah mengatakan bahwa semua yang beramal soleh masuk surga, tetapi semua di sini itu bukan semua orang. Dia tidak menggolongkan kaum musyrikin pagan Quraisy Arab. Ya dia tidak masukin kaum Majusi, ya. Tetapi yang masuk semua di sini adalah kategori yang beriman kepada Allah menurut surat Al-Maidah. Tetapi lagi-lagi Egy dan kawan-kawan tidak terima. Ada videonya. Mereka mengatakan Buya Syakur sesat karena mengatakan membacakan Al-Maidah tadi dengan tafsir-tafsirnya. Ya. Jadi Egy Sujana ini sebenarnya mereka sama seperti Somad yang ngatur-ngatur sorga. Kayak mereka yang punya kunci sorga gitu. Ya. Belum tentu juga padahal mereka masuk sorga. Kalau lihat kelakuannya si Somad, ya, negara aja mengkategorikan dia sebagai radikal, ya cirinya nggak masuk surga sebenarnya si Somad ini ya. Nah inilah si Somad ya, penista agama-agama yang sebenarnya di dalam negara kita itu sudah dikategorikan sebagai agama resmi. Oke, jadi Somad dan Egy Sujana, jangankan Egy Sujana untuk masuk surga, untuk tinggal di Indonesia sebagai warga negara Indonesia, umat Kristen dan umat-umat lainnya katanya nggak berhak karena tidak sesuai dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Orang di Indonesia aja dia katakan nggak berhak, apalagi sorga gitu ya. Jadi kayak sorga itu punya dia, Indonesia itu punya dia. Egy, ya buka otakmu,
profesor apa kayak macam begitu, ya. Tapi saya dalam rangka bukan dalam untuk ini Egi ya, saya lebih cenderung hari ini untuk membuka otak Ustadz Somad, si Somad yang otak kepalanya sedang rusak ya. Ya kalau Somad nggak terima, saya udah kasih waktu nanti. Saya akan berikan link khusus untuk Somad ya. Mohon teman-teman kalau yang merasa bukan Somad atau yang merasa apa namanya Somad yang diserupakan, jangan dulu ya. Kita kasih link ini buat Somad ya. Dan nanti kalau Somad tidak ada waktu, saya selalu katakan saya ada nomor HP, bisa Somad hubungi kapan saja ya. Tetapi sudah hampir seminggu saya selalu berkata seperti ini, tidak ada respon dari Somad ya. Padahal saya tahu dia sudah nonton. Ya, banyak video saya yang ditonton lebih dari 40.000 viewer. Artinya apa? Ya, Somad juga nonton. Paling tidak admin asistennya nonton. Tetapi ya itulah ciri-cirinya seorang ustadz pecundang ya. Tidak berani dia untuk berdiskusi dengan saya untuk membuktikan. Buktikan kalau Somad perkataan Kristen itu rusak benar, nanti saya buktikan. Saya hanya membuktikan dari Quran kamu sendiri, dari ajaran-ajaran pokok kamu bahwa Kristen itu tidak rusak. Ya, ini Buya Sakur loh yang katakan. Tetapi sebenarnya bukan Buya Sakur yang katakan. Beliau cuma mengutip ayat ini dan membacakan tafsirnya. Ya, oke kita baca di Al-Maidah ayat 69. Ya, sesungguhnya orang-orang mukmin, ya, mukmin itu orang-orang Muslim yang orang sebenarnya itu orang-orang pagan musyrikin Mekah dan yang di Madinah itu yang orang pagan itu yang masuk memeluk agama Muslim itu mukmin. Kemudian ada orang-orang Yahudi. Nah orang Sabi'in, Sabi'in ini salah satu sekte orang Yahudi ya, dan orang-orang Nasrani. Nah biasa kalau dia mengutarakan ini dia akan mengucapkan orang-orang musyrikin, ya kaum musyrikin pagan Mekah maksudnya, ya orang-orang musyrikin. Kemudian dia biasa mengucapkan seperti ini di ayat-ayat yang lain, kaum Majusi, ya yang menyembah api, tetapi Majusi dan musyrikin nggak masukin di sini. Jadi Allah itu mengkategorikan orang-orang mukmin, Yahudi, Sabi'in, Nasrani. Nasrani itu katakanlah Somad, ini kan saya pakai bahasa Somad ya. Somad bilang Nasrani itu Kristen, ya. Tetapi dia karena nggak paham ya. Kalau kita yang paham di Alkitab kita, Nasrani itu sektenya Kristen. Ya, jadi ini Nasrani ini sebenarnya bukan Kristen. Tapi kita pakai bahasa Somad di sini ya. Jadi Nasrani atau di antara mereka, siapa saja di antara mereka yang benar-benar saleh, yang benar-benar soleh, ya yang beriman kepada Allah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka. Nanti di tafsir dikatakan itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, itu kekhawatiran terhadap akhir zaman ya, nanti zaman kiamat. Dan tidak pula dalam kurung mereka bersedih hati. Bersedih hati ini adalah ketika mereka hidup di dunia ini, mereka tetap mendapatkan sukacita karena berkah yang dilimpahkan selama hidup di dunia. Ya, jadi tidak ada kekhawatiran, itu adalah bicara mengenai akhir zaman, ya kiamat atau sorga, dan tidak bersedih hati itu bicara mengenai berkah kelimpahan yang diterima di sorga. Ini yang janji Allah SWT kepada orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, Sabi'in, dan orang-orang Nasrani. Dari kategori ini mereka syaratnya harus benar-benar soleh. Nah Somat, kamu paham ini ya? Saya tunjukin ini ya, ini yang Somat bilang, bukan ini yang saya mau tunjukin. Saya mau tunjukin bahwa tafsir dari yang saya kutip dari Imam Masjidil Haram mengatakan seperti ini. Ya sesungguhnya, saya langsung lompat ke orang-orang Nasrani ya. Siapapun di antara mereka yang percaya kepada Allah dan hari akhir, nah ini dia tambahkan hari akhir, serta beramal soleh, jadi maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka mengenai apa yang kelak akan mereka hadapi tadi ya, akhir zaman tadi. Dan mereka pun tidak bersedih hati atas kekayaannya yang luput dari jangkauan mereka. Ya, jadi selama dunia dan akhirat.
Oke? Jadi Somat sendiri harus banyak belajar seperti ini. Tafsir yang lain sama juga mengatakan sesungguhnya orang-orang mukmin, ya, yang merupakan mubtada, syabi'in merupakan sektor dari Yahudi dan orang-orang Nasrani yang menjadi badal dari mubtada, ya, ialah siapa saja yang benar-benar iman dari kalangan mereka kepada Allah, ya, kepada hari kemudian dan beramal soleh, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, ya. Artinya tidak ada kekhawatiran dalam menghadapi hari kemudian. Hari kemudian itu adalah akhir zaman sebagai kabar dari mubtada dan yang menunjukkan kepadanya kabarnya ini. Jadi yang selama dia ada di dunia. Nah, yang begini yang Somat tidak paham. Ya, Somat, Anda telah jauh melangkah. Anda terlalu masuk kepada keyakinan umat Kristen dan mengatakan kekristenan rusak. Sementara kamu tidak percaya dengan keyakinan kamu. Ya. Kapasitas kamu sebagai ustadz itu sebenarnya tidak selevel dengan Buya Sakur. Paham ya, Somat ya? Jadi Anda belajarlah dari Buya Sakur. Ketika Anda mengatakan Kristen rusak, berarti otak Anda yang rusak. Ya. Saya selalu katakan ketika Anda mengatakan Kristen rusak, menyembah 3 Tuhan yang Anda katakan, ya. Ketika Anda terlalu masuk jauh kepada keyakinan umat Kristen, ya, kami hanya menyembah satu Allah, tetapi kamu memaksakan diri mengatakan kami menyembah Tuhan 3, ya, Anda terlalu jauh dan Anda terlalu masuk kategori menista. Ya, jadi Anda sudah tidak paham dengan ajaran Anda sendiri yang ada di Al-Maidah, ya, 69 tadi, dan juga Anda tidak memahami yang selalu Allah katakan di dalam Al-An'am ayat 108, ya. Jadi jangan menghujat sesembahan orang lain, ya. Nah, kata Ustadz Soan Sarko kata Oten pinginnya surga sakur. Enggak, ya. Kami nggak pingin surga sakur, kami ada surga sendiri. Saya hanya mengajarkan kepada Ustadz Somad bahwa ajarannya sendiri mengatakan Kristen itu masuk surga sakur atau surganya Muhammad, ya. Paham Sarko ya? Tetapi kami tidak imani. Kami mengimani bahwa kami punya surga sendiri. Beda surga kami. Ya, soal kalian itu kayak prostitusi, tempat prostitusi, paham ya? Saya mengutip ini, ingat di disclaimer saya sebelumnya bahwa untuk membahasakan bahasanya Somat gitu. Tetapi ini bukan keimanan kami berbeda dengan keimanan kalian. Nah, ini yang Soan Sarko harus paham gitu ya. Oke? Jadi Soan Sarko ini sayangnya seorang ustadz yang termasuk radikal juga ya. Dia tidak ingin kedamaian yang ada di kota Manado ya. Padahal Manado itu penuh dengan kedamaian, penuh dengan toleransi. Ya. Nah, kalau saudara saya Pak Bulus nggak apa-apa ya, kita boleh sambil berbicara ya. Tapi kalau teman-teman lain kita biar dulu ya, biar Pak biar Somat dulu yang masuk di sini. Nanti kita kasih kesempatan dia untuk membela diri. Shalom Pak Bulus. Salam Apa Pak kabar? Emen, selamat malam. Saya nyimak dulu Pak. Cuma saya Iya. mau bahas itu Pak yang tadi Pak yang di live chat Pak. Kita dibilang iri ya sama surga apa Pak? Dia bilang Pak. Oh, yang mengenai surga itu si Ustadz Sarko itu ya, Soan Sarko. Iya. Dia tadi Oh, iya. tulisnya apa Pak di live chat? Dia bilang katanya orang Kristen itu menginginkan surganya Buya Sakur katanya. Siapa Ya, yang pengen? itulah itulah dia Yang punya kita bahasa. pertanyakan kenapa surganya Islam menyediakan bidadari untuk di week 72 lagi. Tuh Allah cuma perhatikan tuh umatnya tuh di surga. Seperti itu ya. Gitu. Tepuk tangan lanjut Pemen. Nah, ini yang saya katakan ya kepada Somat supaya dia paham kenapa kawan saya Pak Bulus bisa menjelaskan seperti itu.
Karena kelakuan Somad adalah menghujat agama sesembahan orang lain. Sehingga Pak Bulus ini mau membuktikan bahwa surat Al-An'am ayat 108 itu benar, bahwa Allah mengatakan, sobat, kamu jangan menghujat sesembahan orang lain, karena orang kalau menghujat kamu itu nggak apa-apa karena memang kamu jelek. Tetapi yang jadi korban siapa? Allah sendiri yang akan dihujat. Itu di dalam Al-An'am 108. Itu yang Allah tidak inginkan. Ya, jadi ketika kamu mengatakan Kristen rusak, ya, semua orang Kristen akan berespon mengatakan surga kalian itu menyediakan 72 bidadari untuk di week-week. Paham, Somat ya? Nah, itu karena dia kawan saya seperti Pak Bulus dan yang lain-lainnya itu mempraktekkan apa yang ada di dalam Al-An'am 108 untuk membuktikan bahwa Allah menyarankan kepada kalian itu bukan main-main, untuk kalian ikuti. Ya, paham Somat ya? Kalau kamu nonton ini, buka otakmu, ya, pahami ini. Dan apa yang kami inginkan, kamu berhenti daripada menghujat sesembahan-sesembahan orang lain. Seperti itu. Bukan begitu Pak Bulus ya? Iya Pak, maksudnya lawan Qurannya sendiri itu. Iya, betul. Padahal sudah jelas di Qurannya sendiri sudah melarang dia untuk menghujat sesembahan orang lain. Misalnya Ya, gini Pak Emen, dia bilang Kristen ya Pak. Kalau dia bilang Kristen, Kristen itu kan sudah sesembahan orang lain. Ya, bukan kalau dia sesembahan. bilang Nasrani kita masih diam ya Pak Emen ya, tapi dia bilang Oh iya Kristen. jelas, dia bilang Kristen, apalagi dia mengatakan Trinitas. Nasrani nggak ada Iya, Trinitas. nggak Kemudian dia ada. mengatakan Trinitas, yang dia parah, dia menuduh Trinitas itu menyebut Tuhan tiga. Padahal di syahadat orang Kristen terkait dengan Trinitas ini, ya, yang kita kenal dengan syahadat pengakuan iman rasuli, serta syahadat yang lengkap pengakuan iman Isia Konstantinopel. Di situ kita mengaku Tuhan itu yang kita sembah itu adalah Tuhan yang esa, satu, tidak seperti yang dia katakan tiga Tuhan. Nah ini yang somat terlalu jauh melangkah. Akhirnya apa? Iya. Ya, lakum dinukum oleh juga Pak Emen di Al-Quran tidak pernah ada kata Kristen loh Pak Emen. Ada nggak di Al-Quran Kristen? Nggak ada. Kristen dengan Nasrani itu adalah sesuatu yang berbeda. Karena Kristen itu nggak ada di Arab, yang ada di Arab itu Nasrani. Quran itu kan untuk Arab. Ya, jadi somat, lakum dinukum waliyadin itu kamu harus paham, ya, agamamu, agamaku, bukan agamamu bebas aku hina, dan agamaku jangan sekali-sekali kamu hina. Itu enggak, itu bukannya seperti itu ajarannya, somat. Ya, agamamu, agamaku. Ya, agamamu, agamaku, bukan agamamu. Bebas saja aku hina, ya, didukung oleh Menko Polhukam. Kemudian agamaku jangan sekali-sekali kamu hina. Sekali-sekali kamu hina, penjara 10 tahun. Nah, itu nggak adil namanya. Ya, makanya karena ketidakadilan ini muncullah surat Al-An'am ayat 108 itu. Orang akan menghujat sesembahan kalian. Karena hanya itu yang bisa direspon oleh umat-umat yang lain. Paham, somat? Ya, kadang-kadang otak-otak somat ini harus dibuka kayak begitu. Oke, di sini ada Pak Oti ya. Shalom Pak Oti, selamat malam. Dari warna bendera yang Pak Oti selamat kibarkan. Malam. Nah, saya yakin Pak Oti ini cinta NKRI. Silakan Pak Oti. Ada yang mau disampaikan kepada somat? Ya. Yes. Salam merah putih. Yes, salam merah putih. Ya. NKRI yang mati. Ya, terima kasih saya boleh masuk di ya. Gimana? Ya, saya biar bisa masuk di Zoom ini. Ada satu hal yang ingin saya katakan sebetulnya. Setiap manusia punya potensi menjadi jahat dan juga punya potensi menjadi baik, kebaikan. Itu potensi untuk merawat
mau majukan potensi kejahatannya atau mau mendorong potensi kejahatan kebaikannya, antara dua itu. Dalam hal ini, maka itu selalu menggunakan bendera itu sebagai anak negeri ya. Negara lah yang harus merancang sehingga yang selalu muncul adalah potensi kebaikan manusia, bukan kejahatan. Tetapi dengan kita melihat memang negara ini dalam konteks tertentu dengan menerbitkan aturan-aturan, misalnya pencemaran nama baik, kemudian pencemaran agama, hal itulah yang memungkinkan terjadi kekacauan di kalangan bawah, akar rumput. Dan saya kira baik itu Somad, baik itu Saifuddin Ibrahim dan yang lain-lain, itu semua karena negara tidak merancang kebaikan untuk bangsanya. Jadi saya betul menyalahkan negara, pemerintah dalam hal ini. Pemerintah yang tidak becus mengurus negara ini. Negaranya harus kita dorong, salah itu. Pemerintah itu. Kita lihat aja pemberlakuan hukum. Yang satu 5 bulan, satu 10 tahun. Kan brengsek negara ini. Dalam hal ini memang negara sengaja mau mengadu akar rumput demi kepentingan politik. Jadi memang bangsa ini seperti minta maaf, pemerintah ini seperti penjajah. Mereka mengadu domba, mengadu masyarakat yang ada di bawah. Jadi harusnya menurut saya, mari kita gunakan ini untuk mengkritik pemerintah. Somad tidak akan berkata-kata seperti itu. Saifuddin tidak akan berkata-kata seperti itu. MKC tidak akan berkata-kata seperti itu. Kalau pemerintah mengurus aturan yang benar. Jadi memang yang brengsek itu negaranya gitu loh. Di seluruh muka bumi, namanya manusia itu punya potensi baik, potensi jahat. Nah ini negara harus ngatur, tapi negara nggak ngatur. Jadi menurut saya harus kita dorong pemerintah jangan begitu dong. Kita ini udah merdeka 72 tahun, kok 70 sekian tahun. Mereka masih mengadu kita seperti zaman Belanda. Zaman Belanda kan model gini juga adu antara bangsa. Kan demi kepentingan politik aja, kan kesian rakyatnya. Hidup serba sulit. Jadi saya pikir ini harus kita kritik pemerintah, berhenti. Ya. Semua ini ada ini kekecewaan karena pemerintah nggak becus urus rakyatnya. Mungkin itu komentar saya. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Pak Otia. Jadi saya juga berharap dari pihak pemerintah menanggapi apa yang disampaikan Pak Oti ini dengan hal yang positif ya. Karena apa yang disampaikan itu karena kecintaannya kepada negeri ini ya. Beliau merasa miris melihat tindakan hukum yang selalu digembor-gemborkan. Ya, jadi hukum yang selalu digembor-gemborkan bahwa hukum adalah panglima di negeri ini ternyata tidak berlaku fair terhadap semua warga. Dan itu terlihat jelas ya. Jadi hukum hanya memihak mereka yang mayoritas yang bersuara makin kencang gitu karena mayoritas gitu. Tetapi tidak memihak yang hak-hak terhadap kaum yang bukan karena minoritas. Minoritas kalau salah kita pun rela untuk dihukum. Ada efek jera yang harus diberikan jika memang bersalah. Tetapi kalau yang kita lihat ya itu hukuman yang dijatuhkan jauh-jauh timpang ya hanya karena mereka itu mayoritas ya dan juga karena melihat adanya mayoritas minoritas tersebut. Nah, itu yang Pak Otika sampaikan ya. Jadi pemerintah dalam hal ini Menko Polhukam pun harus bersifat fair ya. Ambil positifnya apa yang disampaikan. Jangan langsung tiba-tiba wah langsung merespon seperti yang Menko Polhukam lakukan. Seperti itu ya Pak Otia. Terima kasih Pak untuk apa yang Bapak sampaikan ya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh pemerintah negara kita karena kita cinta negara ini ya. Oke, saya juga rasa
tidak perlu memperpanjang apa yang saya ingin sampaikan, ya. Atau Pak Bulus tadi ada yang mau sampaikan terkait dengan surga-surga tadi? Iya, ada dalil yang mau diperlihatkan, silakan Pak kalau memang ada, atau kalau tidak ya mungkin kita akan udah jelas Pak ya, Sudah seperti itu ya. jelas 72. Allahnya cuma perhatikan umatnya lagi weak-weak. Gimana itu? Tuhan macam apa itu? Juga macam apa itu? Makanya di video tanpa lagi kan ada tuh Pak, yang ustadznya. Di surga itu pesta, Iya. pesta week. Nah itu Pak. Udah ketahuan Jadi, itu, udah lanjut Clement. Somat harusnya memahami apa yang disampaikan Pak Bulus itu karena beliau itu mempraktekkan apa yang ada di dalam Al-An'am 108 tadi. Saya katakan bahwa ya apa yang Allah sampaikan untuk kalian itu kalian harusnya taati. Jangan kalian langgar Al-An'am 108 itu. Dan Somat inilah yang paling sering melanggar Al-An'am 108. Kenapa? Dia nggak benar-benar cinta kepada Allahnya. Yang penting terhibur dia punya jamaah, ketawa-ketawa karena kan dia stand up komedian gitu. Ya, Somat ini kan stand up komedian. Kalau dia benar-benar cinta ke Allahnya, kepada Tuhannya, saya yakin dia nggak akan melanggar Al-An'am 108. Karena yang dihujat itu Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu di asbabun nusulnya dikatakan, tafsir-tafsirnya dikatakan di situ bahwa kalau kalian menghujat sesembahan orang lain, bukan kalian yang akan menanggung penderitaannya, Allah sendiri yang akan dihujat gitu. Ya, jadi Somat mudah-mudahan tahu bahwa dia itu sebenarnya nggak benar-benar cinta kepada Allahnya. Apa yang dia praktekkan itu hanya menunjukkan sebagai sesuatu nafsu kemanusiaan aja agar dia terus dipuja, ya agar dia tetap populer, ya sebagai stand up komedian, komikus, dia ditepuk tangan, orang ketawa lucu-lucu gitu. Dan itu yang dia inginkan. Tetapi dia nggak peduli. Ya, seperti Pak Bulus katakan itu adalah sebenarnya beliau sedang mempraktekkan apa yang Allah katakan. Karena itu adalah kebenaran. Ya, dia juga nggak ngarang-ngarang kok. Dia menyampaikan itu karena kebenaran. Nah, itu yang Allahnya tidak mau. Mudah-mudahan ini bisa mencerahkan Somat, membuka otak kepalanya Somat, dan beliau bertobat. Ya, dan Somat ini tidak akan mengulang lagi. Tetapi kalau saya lihat selama otak pikirannya masih rusak, dia akan terus menghujat kekristenan. Makanya pemerintah negara kita kalau ingin negara ini maju dan jaya, apa yang Pak Oti tadi sampaikan itu tolong ditanggapi dengan baik. Tangkap Somat. Kami nggak minta dia dihukum lama-lama. Ya, Pak KC pun kami minta jangan dihukum lama-lama karena itu bukan cara orang menghukum dengan efek jerah. Ya itu kayak membalas dendam, sakit hati terus dibalas dendam. Jangan, itu bukan efek jerah yang diinginkan hukum di Indonesia. Ya, kasus-kasus begini lebih baik kayak Pak Kapolri bilang ya, kolaboratif justice. Ya, lebih mengutamakan kepada saling pemahaman. Apa sih yang dimauin Pak KC? Dia juga sudah minta maaf, ikuti aja gitu. Gitu ya. Jadi kita bukan mau minta Somat tuh dihukum 10 tahun, nggak perlu. Ya. Saya sudah buat polling dan orang Kristen katakan, maafkan aja Somat, doakan aja. Biar Tuhan yang bertindak ya. Tiba-tiba bawa boge masuk got. Ya, saya nggak mendoakan seperti itu ya. Ini maksudnya cara Tuhan bekerja memang di luar dugaan-dugaan kita gitu ya. Jadi Somat, masih ada waktu buat Anda untuk bertobat. Itu saja ya, sebenarnya apa yang saya sampaikan selama ini tujuannya hanya untuk mencerahkan supaya Somat ini otaknya yang rusak bisa diperbaiki. Jadi bukan orang Kristen yang rusak, tapi otaknya Somat yang rusak. Ya Pak Bulus, kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan, tidak ada ya, kita akan tutup. Terima kasih Pak Bulus, terima kasih Pak Oti tadi sudah keluar, dan semua teman-teman yang ada di live chat. Semoga ini bisa mencerahkan kita, terutama Somat. Kalau kamu tidak terima, call saya berani mempertanggungjawabkan apa yang saya jelaskan di sini. Bahkan nomor HP saya sudah berikan di halaman teks berjalan itu, biar kamu bisa menghubungi saya bebas kapan saja. Saya mempertanggungjawabkan semua apa yang saya sampaikan. Tuhan
mengasihi Anda somat. Ya, kami mendoakan, banyak orang Kristen yang mendoakan kamu, ya, karena mereka sudah memaafkan kamu jauh-jauh hari sebelum pooling saya buat. Ternyata mereka diam-diam telah memaafkan kamu dan mendoakan kamu. Ya, sama dengan beberapa jumlah orang yang menginginkan kamu untuk dituntut untuk ke penjara, tetapi orang-orang lebih banyak mengatakan tak usahlah bawa-bawa somat ke penjara. Yang penting dia berubah, itu saja yang diinginkan orang-orang. Ya, Tuhan bersama kita semua. Shalom, salam kebajikan. Haleluya. Amin.